Selamat pagi sahabat Sang Sinar. Pagi yang indah untuk kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi sahabat Sang Sinar. Kiranya di langkah-langkah kehidupan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang selalu menyatakan kasih setianya, bahkan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di pagi hari ini, pertolongan Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan nyata di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kembali lagi di pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan akan hidupan kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih menikmati akan karya Tuhan. Kami masih menikmati akan semua anugerah Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menjalani akan segala aktivitas kami Tuhan, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberikan kami hikmat daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus memampukan kami sehingga apa yang kami renungkan dari firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah bagi kami karena kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul Hasil Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang pasti memiliki banyak keinginan dan juga harapan di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang menjalani hari-harinya tanpa ada harapan yang hendak dicapai. Begitu juga di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti kita punya harapan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, kita boleh memperoleh hasil yang terbaik. Karena di mana tema kita di pagi hari ini, pengharapan dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Yang pertama,
Karena harapan di dalam Tuhan, kita memperoleh damai sejahtera. Di ayat yang ke-1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Yesus, maka kita akan memperoleh yang namanya damai sejahtera. Karena di sini kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang telah dibenarkan oleh iman, Bapak Ibu saudara sekalian, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan hidup dalam damai sejahtera, Bapak Ibu saudara sekalian. Tentunya setiap kita, Bapak Ibu saudara sekalian, kita rindu supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita hidup di dalam sukacita. Kita hidup sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu saudara sekalian, teruslah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Harapan di dalam Tuhan Yesus adalah harapan yang pasti. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pesan yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam setiap perjalanan hidupan kita, mengapa kita perlu menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Karena harapan di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pesan yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kita perlu menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Karena di dalam Yesus Kristus, disitulah kita semakin bertekun. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pergumulan, persoalan demi masalah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kadangkala membuat kita hilang harapan. Kadangkala membuat kita putus asa, bimbang dan ragu di dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan, membuat kita semakin menaruh pengharapan kita tertuju kepada Allah kita. Karena di dalam Yesus Kristus ada harapan yang pasti kita dapatkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan di ayat yang keempat dikatakan bahwa, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita semakin tekun di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, disitulah membuat kita bisa bertahan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Semakin kita bertekun di dalam segala pergumulan kita dan kita bertekun di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, disitulah menimbulkan pengharapan. Karena di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Di dalam Yesus Dia memberikan harapan yang kekal bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan. Apapun tantangan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, pergumulan silih berganti menghadang kehidupan kita, tetaplah kita tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita tekun di dalam Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi setiap tantangan di dalam langkah kehidupan kita. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kita perlu menaruh pengharapan kita di dalam Yesus, yaitu karena harapan di dalam Yesus
tidak mengecewakan kita. Di ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, percayalah bahwa harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan akan kehidupan kita. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita dikecewakan oleh orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang kita sayang sekalipun kadangkala membuat kita kecewa. Tetapi percayalah akan kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita yakini Allah kita telah berkorban bagi kita. Allah kita telah mati bagi kita. Itulah bukti kasih Tuhan yang Ia boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, percayalah ketika kita terus menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Dia tidak pernah mengecewakan akan kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia setia menolong akan kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun pergumulan yang kita alami saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan siap memberkati, bahkan Tuhan siap menolong akan kehidupan kita. Teruslah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk itu, untuk kita menjalani hari ini, pesan yang pertama, mengapa kita perlu menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Karena di dalam Yesus Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Pesan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa kita menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Karena di dalam Yesus Kristus membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan. Yang ketiga, pesan yang ketiga, mengapa kita menaruh pengharapan kita di dalam Yesus? Karena harapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan akan kehidupan kita. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menjalani hari ini, berharaplah kepada Allah kita, terus bergantung kepadanya. Ketika kita terus bergantung kepada Tuhan, Dia akan memberikan pengharapan yang pasti bagi kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang peduli akan kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang sungguh luar biasa Tuhan, yang Engkau boleh berikan bagi kami anak-anak-Mu. Ajar kami, biarlah kami terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Ajar kami, biarlah kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena ketika kami berharap kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberi kami damai sejahtera. Engkau Allah yang selalu mengajarkan kepada kami untuk kami terus bertekun di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, harapan di dalam Engkau ya Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami akan menjalani hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai kami di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Engkau. Dan biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
mau